warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Risma Rismaya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama membahas mengenai cara membaca alat ukur jangka sorong. Tidak hanya itu, nanti juga akan disertai beberapa soal beserta dengan pembahasannya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dan bermanfaat. Jadi yuk langsung aja ke pembahasannya. Hari ini kita belajar cara mudah membaca alat ukur jangka sorong. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari jangka sorong. Jangka sorong adalah alat pengukur yang digunakan sebagai pengukur diameter suatu benda. Sering digunakan untuk mengukur panjang benda, diameter benda, kedalaman benda, dan ketebalan suatu benda. Nah, di sini adalah gambar dari alat ukur jangka sorong. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari jangka sorong. Yang pertama, untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian 0,1 mm. Biasanya kita bisa menggunakan fungsi yang pertama ini dengan menggunakan bagian jangka sorong yang ada di bawah atau menggunakan rahang bawah. Selanjutnya, untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil, misalnya cincin ataupun pipa, kita bisa menggunakan bagian jangka sorong yang ada di sebelah atas atau rahang geser atas. Selanjutnya, untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang kecil. Nah, ini kita bisa menggunakan bagian dari jangka sorong yang ada di sebelah sini, yaitu namanya tangkai ukur kedalaman. Fungsi yang terakhir yaitu untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Bagian-bagian dari jangka sorong ada yang namanya rahang dalam atau rahang atas, kemudian di sini ada rahang bawah, ada namanya baut pengunci rahang agar tidak bergeser saat membaca pengukuran. Kemudian di sini ada skala nonius, ada skala utama standar metrik, satuannya inci, yang di sini adalah standar internasional, satuannya milimeter. Bagian yang terakhir adalah tangkai ukur kedalaman. Ada beberapa langkah dalam membaca alat ukur jangka sorong. Yang pertama adalah membaca skala utama. Dalam membaca skala utama, kita perlu berfokus pada garis yang mendekati 0 dari skala nonius. Nah, di sini sudah ada warna merah, garis warna merah, sehingga terbaca 31 mm atau 3,1 cm. Nanti tergantung kita menggunakan satuan mm atau satuan cm. Untuk yang selanjutnya yaitu membaca skala nonius. Untuk membaca skala nonius, kita perlu berfokus pada garis yang lurus dengan skala utama. Di sini sudah ada tanda warna merah sehingga terbaca 0, 1, 2, 3. Angka 3 pada skala nonius. Namun ketika kita menggunakan satuan cm, maka angka 3 tersebut perlu dikalikan 0,01 cm sehingga menjadi 0,03 cm. Namun jika kita menggunakan satuan milimeter, maka dikalikan 0,1 mm sehingga menjadi 0,3 mm. Tahapan yang terakhir yaitu dengan cara menjumlahkan skala utama dengan skala vernier. Jika menggunakan satuan milimeter, berarti 31 mm ditambahkan 0,3 mm menjadi 31,3 mm. Di sini ada beberapa soal dan pembahasan. Nomor yang pertama, sebuah batu bata diukur ketebalannya menggunakan jangka sorong. Berapakah tebal batu bata tersebut? Kita lihat terlebih dahulu skala utama. Di sini skala utamanya adalah 5,1 cm karena di sini adalah garis yang paling mendekati 0 dari skala nonius. Yang kedua, skala vernier. Di sini sudah sangat jelas, yaitu garis yang paling lurus adalah angka 5 dari skala nonius. Namun karena kita di sini menggunakan satuan cm, maka perlu dikalikan 0,01 cm menjadi 0,05 cm. Sehingga tebal bata adalah 5,1 cm ditambah 0,05 cm sama dengan 5,15 cm.
Selanjutnya ada soal yang nomor 2. Suatu balok kayu diukur menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran seperti gambar di bawah. Berapakah tebal balok kayu tersebut? Skala utama, di sini perlu kita lihat skala utama 7, 7,1, 7,2 dengan satuan cm. Yang kedua, di sini ada skala Vernier. Nah, bisa kita lihat ini adalah garis yang paling lurus. Ini adalah 10, 11, 12. 12 dikali 0,01 sama dengan 0,12 cm. Sehingga tebal baloknya adalah menjadi 7,32 cm. Soal yang nomor 3. Lia membeli 4 buah buku tulis yang sama lalu mengukur ketebalan 4 buku tersebut dengan jangka sorong. Berapakah tebal satu buah buku tulis tersebut? Skala utama ini adalah 12 cm, kemudian skala noniusnya 0,122 dikalikan 0,01 sama dengan 0,02 cm. Tebal 4 bukunya 12 cm ditambah 0,02 cm sehingga 12 0,2 cm. Namun untuk pertanyaan di sini adalah tebal satu buah buku tulis sehingga dibagi dengan 4 sama dengan 3,005 cm. Nah, itu tadi adalah cara mudah membaca alat ukur jangka sorong. Tentunya masih banyak sekali materi menarik lainnya yang bisa kita bahas di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.